Jadi kalau ada yang meragukan soal leluhur ya monggo disimak saja video-video saya yang terdahulu. Buktinya enggak cuma 1-2 kok, banyak sekali, sudah puluhan ya, dan itu sering terjadi. Artinya tidak ngoyoworo. Maka kalau saya berikan informasi tentang bagaimana leluhur, termasuk ini ikut perang ke Palestina enggak ya, saya jawab itu enggak ada proyek seperti itu, enggak ada leluhur Nusantara terus berduyun-duyun pasukan leluhur dari Nusantara pergi ke Palestina memerangi Israel. Itu enggak. Itu hanya imajiner saja, tapi faktanya realnya enggak seperti itu. Kalau dari kacamata agama kan tahu sendiri yang namanya dosa besar itu durhaka pada orang tua. Ini durhaka pada leluhur ya sama aja, orang tua masih hidup, leluhur masih hidup juga tapi tidak dengan raga. Ini faktor paling utama kenapa leluhur itu lepas tangan bahkan terhadap pemilu. Bukan soal hubungannya dengan politik internasional, enggak. Di masalah di dalam negeri aja banyak ya. Juga bukan masalah korupsi, bukan masalah kriminal, maksiat dan lain. Itu karena apa? Itu aturannya sudah ditegakkan oleh hukum ya. Aturannya sudah ditegakkan oleh manusia, konsekuensinya juga. Tetapi hal seperti itu kan tidak berhubungan langsung vis-a-vis berhadapan dengan leluhur ya kan? Tidak melakukan kesalahan langsung pada leluhur kan tidak. Jadi leluhur yang membiarkan itu hukum alam yang akan mengadili. Logis kan? Nah, itu beda dengan ketika generasi ini durhaka pada leluhur. Itu jelas kesalahan langsung berhadapan dengan leluhur, maka leluhur juga akan turun tangan. Turun tangannya berupa apa? Ya membiarkan. Seandainya generasi penerus bangsa, pemerintahnya juga, calon pemimpin, semuanya menunjukkan baktinya kepada para leluhur ya, dengan mau nyekar, datangi leluhur-leluhur besar Nusantara ini, leluhur-leluhur pahlawan, leluhur raja-raja yang perintis Nusantara ini, ya pasti itu akan membuat leluhur menjadi perhatiannya besar, akan mengulurkan tangan untuk membantu siapa yang layak untuk dibantu, siapa yang pantas untuk dibantu, karena tidak setiap orang layak dan pantas. Kita harus memantaskan diri, harus membuat diri kita layak pada leluhur, seperti itu ya, sedulur-sedulur. Itu yang membuat lepas tangan seperti itu, karena kesalahan langsung pada leluhur, yaitu kesalahan generasi penerus bangsa, yang baik yang warga masyarakat umum, para politisi, penguasa, dan lain itu berhadapan langsung dengan leluhur, melakukan kesalahan secara langsung pada leluhur. Tapi kalau korupsi, kriminal, dan penipuan antar itu kan tidak ada hubungannya dengan leluhur. Yaitu yang menyelesaikan semua itu, yang mengadili semua itu ya hukum positif, KUHP, KUH Perdata, juga sanksi sosial, juga hukum alam. Ini sekali lagi, kalau generasi sudah melakukan kesalahan secara langsung pada leluhur, maka leluhur akan turun tangan. Kalau dalam hal ini turun tangannya dalam bentuk apa? Ya pembiaran. Biarkan nanti digulung oleh kekuatan hukum alam dan leluhur tidak akan melindungi atau membantu, karena nggak ada yang layak dibantu. Ya akhirnya ya warga masyarakat berjuang sendirilah. Tapi tenang saja bagi sedulur-sedulur para pemirsa yang selama ini sudah mendekatkan diri pada leluhur, sudah membuat sesaji setiap malam Jumat seperti yang saya pernah buat tutorial videonya itu ya. Kalau malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon itu membuat sesaji, kemudian mau ziarah atau nyekar marak sowan ke pasaran leluhur kita sendiri yang menurunkan kita, para leluhur agung Nusantara. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan pengayoman dan perhatian dari para leluhur. Tetapi leluhur ini akan membiarkan orang-orang yang sedang berebut kursi kekuasaan. Oleh sebab itu untuk warga masyarakat, panjenengan semua, kita semua ya jangan khawatir. Ya bagi yang sudah merasa selalu setia tuhu kepada para leluhur.
kan sudah diperingatkan sejak setahun yang lalu oleh banyak leluhur, dan videonya sudah tayang kan setahun yang lalu, sudah saya tayangkan saat itu juga. Nah, kalau panjenengan yang sudah sering nonton di Surya KS pasti akan tahu kalau saya menyampaikan apa yang menjadi pesan leluhur ya bisa dibuktikan kok, hanya kadang waktu saja yang bisa cepat, bisa agak lambat, atau bisa rentang waktunya agak lama. Tapi untuk yang peringatan leluhur setahun yang lalu kan sudah ada waktunya, rentangnya kapan. Jadi saya sampaikan di situ bahwa para leluhur memberikan peringatan atau warning bahwa nanti kita akan segera memasuki situasi dan kondisi yang berat. Bisa dari cuaca, bisa dari iklim yang makin berat dan ekstrim, bisa ditambah lagi dengan kondisi politik dalam negeri, bahkan imbas dari politik dunia. Kan benar semua. Panas, kemarau berkepanjangan, ada perang Rusia Ukraina, sekarang di wilayah Timur Tengah sedang politiknya memanas, tensinya tinggi. Nah, ini akan imbasnya semua terasa sekarang. Dan saat ini memang secara umum kondisinya memang tensi semakin meningkat, dalam negeri juga mau pemilu, cuaca makin panas. Jadi ini seperti kayak ada kaitan ya antara jagat agung, jagat alit. Ini siapa yang mempengaruhi? Apakah jagat alit yang bergejolak emosinya, tensinya makin tinggi sehingga dinamika alam, fenomena alam untuk bergejolak juga makin tinggi? Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi sebaliknya. Nah, itu baru peringatan untuk tahun ini kita akan memasuki kondisi yang makin berat. Dan saat itu saya juga di beberapa video selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa nanti tahun 2024 itu akan berat sekali sampai akhir 2024. Bayangkan, setahun ya saudara-saudara. Tapi jangan pesimis, jangan cemas, jangan takut bagi sedulur-sedulur yang selama ini sudah mendekatkan diri pada leluhur, sudah setia tubuh, tidak durhaka pada leluhur. Pasti selalu ada jalan. Karena apa? Ya leluhur akan selalu memperhatikan dan akan membimbing, mengarahkan, melindungi, terutama untuk orang-orang yang memang pantas dan layak dilindungi karena setia tubuh pada leluhur. Nah, bahkan juga leluhur Ki Ageng Pemanahan, saya sebut langsung saja, Ki Ageng Pemanahan salah satunya. Beliau juga menyebut bahwa nanti akan ada tatanan anyar, zaman anyar gitu. Zaman anyarnya itu ya mungkin mulai tahun depan itu sudah akan ada terjadi zaman anyar. Ya kalau dalam dinamika yang normal, zaman anyar itu pasti ada dan terjadi. Tetapi kan rentang waktunya ini bisa lama. Bisa memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun, apalagi yang berkaitan berhubungan dengan pola pikir manusia. Nah, kalau dikatakan tahun depan itu akan ada situasi dan kondisi yang berat dan akan ada zaman baru atau zaman anyar, di sini yang saya lihat dan saya tangkap, zaman anyar itu terjadi lebih cepat atau bisa dikatakan ada revolusi perubahan. Kalau tatanan baru zaman anyar itu terjadi, ya itu kan bisa lahir dari apa? Dari perubahan pola pikir manusia. Perubahan pola pikir dan kesadaran manusia akan kehidupan ini, dan itu yang akan merubah tatanan menjadi zaman yang lebih anyar atau baru. Nah, kalau tahun depan dikatakan akan ada zaman anyar, berarti kan perubahan itu tidak makan waktu puluhan tahun, apalagi ratusan. Bisa jadi dalam waktu setahun akan terjadi dinamika perubahan ke zaman anyar. Ini artinya apa? Bisa dengan kata lain, ini bentuk dari revolusi kesadaran manusia. Revolusi atau perubahan yang radikal tentang pola pikir manusia. Pola pikir dan kesadaran manusia itu akan terjadi secara revolusioner. Bukan melalui evolusi yang makan waktu puluhan bahkan ratusan tahun ya, atau ribuan tahun bahkan. Tapi kesadaran dan pola pikir yang terjadi secara revolusioner itu akan terjadi apabila ada peristiwa besar di dunia ini.
Peristiwa besar itu yang kemudian membangkitkan kesadaran baru bagi umat manusia, yang akan merombak pola pikir manusia yang selama ini dianggap sudah benar dan ideal, ternyata dikoreksi. Yang ngoreksi siapa? Ya alam semesta. Melalui apa? Melalui kejadian yang besar. Maka kita tunggu dan kita lihat. Biarkanlah kalau memang akan terjadi suatu peristiwa besar yang melanda di bumi ini, toh semua ini sebagai tata hukum keseimbangan alam. Karena alam akan menata pola-pola keseimbangan baru. Karena kita lihat saat ini sudah makin banyak kerusakan alam, akibat dari keserakan manusia, akibat dari salahnya pemahaman dan pola pikir manusia, akibat dari rendahnya kesadaran manusia. Akibatnya alam semesta mengalami banyak kerusakan di mana-mana. Bisa akibat yang disebabkan oleh berbagai macam tindakan manusia, mulai dari perusakan, perampasan hingga ke bentuk-bentuk perang. Seperti itulah yang saat ini terjadi, dan mungkin akan ada suatu yang lebih besar dan dahsyat lagi di tahun depan yang bisa membuat perubahan revolusioner akan kesadaran dan pola pikir manusia. Kesadaran seperti apa? Ya tentunya ini akan kesadaran yang sifatnya fundamental, kesadaran yang sifatnya itu mendasar sekali tentang kehidupan ini. Perubahan yang mendasar seperti apa? Ya kalau selama ini perubahan mendasar ini diwarnai dengan doktrin agama. Kesadaran yang paling dasar saat ini, selama ini kan kental oleh apa? Kesadaran yang diberikan dari agama. Apakah itu selalu benar? Belum tentu. Ya kalau bagi orang-orang yang sudah paham agama itu apa, Tuhan itu sebenarnya nggak membuat agama. Disinilah yang perlu saya tekankan bahwa itu semua nanti akan dikoreksi. Mungkin nanti akan dikoreksi dan akan dipaksa untuk sadar oleh peristiwa, oleh keadaan yang membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan selama ini salah. Dan kita akan menerima sebuah kebenaran. Dan itu akan merombak pola pikir yang akan mengubah kesadaran menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga kalau kita ingat lagu John Lennon tentang Imagine All the People, itu bisa terjadi nanti suatu ketika. Itu inspiratif, tapi juga itu bisa jadi merupakan futuristik atau ramalan. Imagine all the people. Jadi John Lennon membayangkan bahwa nanti suatu hari nanti, ya memang ini harapan si John Lennon sendiri, bahwa suatu hari nanti dunia ini tidak ada perang. Karena memang dilihat agama banyak menciptakan konflik antar umat karena adanya perbedaan keyakinan. Ini tidak bisa dipungkiri, memang faktanya demikian, realitasnya memang seperti itu. Tidak perlu mencari siapa yang benar siapa yang salah, karena itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada endingnya kecuali kehancuran itu sendiri nanti. Makanya kalau kita mengingat lagunya John Lennon, Imagine All the People, ya, yang dia harapkan dan mungkin juga suatu saat nanti yang eksis itu ya agama kasih sayang, agama cinta kasih. Apakah selama ini semua agama yang ada itu tidak mengajarkan tentang cinta kasih? Ada. Setiap agama mengajarkan tentang cinta kasih atau kasih sayang. Cuman kan ada nilai-nilai lain yang lebih diangkat, yang lebih dikemukakan, yang lebih diangkat setinggi langit. Inilah karena efek dari agama menjadi lembaga, menjadi institusi. Itu akibatnya ya agama akan tergiring ke ranah politik. Akibatnya ya sulit membedakan mana partai politik, mana agama. Karena pola-pola mainnya sama, berpolitik juga seperti itu. Itulah salah satu alasan juga kenapa bagi orang Jawa nggak mau kejawen ini dibuat agama atau apa, enggak mau. Karena orang Jawa memahami bahwa kejawen itu adalah falsafah hidup, itu adalah pengetahuan tentang kearifan lokal, itu adalah ilmu kebijaksanaan dengan alam semesta, hubungan trihita karana antar manusia dengan alam semesta, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Dan itu akan berkembang, nggak usah diatur, diberi patokan rambu-rambu begini. Biarkanlah itu berkembang leluasa, bebas merdeka dalam diri pribadi setiap orang. Yang penting ada prinsip. Itu tadi, prinsipnya apa? Belas asih, kasih sayang, dan memahami adanya hukum timbal balik, hukum sebab akibat, memahami bahwa tata hukum keseimbangan ini adalah
real dan faktual, termasuk akan memberikan hukuman kepada yang salah. Pasti alam semesta akan memberikan hukuman atau sanksi. Kalau percaya seperti itu, ya kita lihat di belahan-belahan dunia luar sana, bahkan negara yang tidak memiliki agama tetapi punya kesantunan yang sangat bagus, punya sikap menghargai, melestarikan lingkungan alam yang luar biasa, sehingga lingkungan alamnya benar-benar terpelihara. Padahal itu negara yang tidak memiliki agama, katakanlah seperti itu. Coba lihat negara-negara di Skandinavia, luar biasa. Itu artinya apa? Ya agama bukan satu-satunya untuk menata kehidupan. Ada yang lebih universal untuk menata kehidupan ini, yaitu tadi tata hukum keseimbangan alam, rumus-rumus alam. Maka pahamilah tata hukum keseimbangan alam, rumus-rumus alam itu dipahami sebaik mungkin, sebanyak mungkin, digali, dicari, ditemukan. Karena tata hukum keseimbangan alam itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang maha adil. Karena apa? Ya tata hukum keseimbangan alam itu adalah ya hukum Tuhan yang sesungguhnya, yang tidak ada warna agama, tidak ada warna sara, nggak ada warna suku. Kalau misalnya panjenengan agak sulit memahami tata hukum keseimbangan alam ini seperti apa, ya sekarang saya contohkan gini. Sungai itu ekornya pasti di gunung, kepalanya pasti ada di muara. Ekor sungai pasti kecil, kadang hanya berupa pancuran kecil, tapi itu adalah mata air yang bakal menjadi sungai besar. Dan ketika berkelok ke laut, sungai akan semakin lebar, tapi semakin dangkal. Tapi kan saat di ekor menuju ke dataran rendah, itu kan dalam sungainya sempit dan dalam, berkelok-kelok. Sungai berkelok karena apa? Yaitu karena sungai mengikuti tata hukum keadilan dan keseimbangan alam. Tidak ada sungai yang menerjang melewati bukit turun lagi, naik turun lagi, nanjak turun lagi, tidak ada. Sifat air itu mencari tempat yang rendah, maka mengalirlah mengikuti aliran air, maka akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kabejan, akan masuk ke muara keberuntungan, dan akan sampai pada samudra anugerah agung dari alam semesta. Itu kalau orang topo ngeli atau menghanyutkan diri melalui aliran sungai. Jadi di situ kan kita lihat, dari sungai aja kita bisa melihat tata hukum keadilan dan keseimbangan alam. Di situ ada rumus-rumusnya. Misalnya sungai berkelok menghindari tempat tinggi dan akan mencari jalan yang paling mudah untuk dilalui. Itu air itu yang mengajarkan kita untuk kehidupan ini. Jangan suka menerjang sesuatu, jangan melawan hukum alam, jangan gemar berkonflik. Ngalir mengikuti aliran air, mengalir saja, mengikuti liuk lekuknya permukaan tanah, berkelok-kelok menghindari arah, akhirnya sampai ke laut. Di ekor dalam dan sempit, tapi makin ke arah muara, makin lebar dan dangkal. Itu sudah merupakan hukum alam. Itulah pola tata keseimbangan alam seperti itu. Tapi manusia modern sekarang tidak paham soal tata hukum keseimbangan alam. Makanya sebagai contoh, bukit-bukit di selatan Jakarta, daerah Bogor, Puncak, dan lain-lain, itu kan merupakan ekornya sungai. Tetapi semua ekor itu dirusak, dibuat villa, dibuka untuk lahan pertanian yang merombak kontur tanah seenaknya, itu bisa terjadi. Terus kemudian hutannya juga ditebangi menjadi perumahan, menjadi tanah pertanian. Itu sebenarnya kan mengganggu tata hukum keseimbangan alam. Yang terjadi apa? Curah hujannya banyak, air tidak mudah meresap karena sudah gundul tanahnya. Semua air hujan masuk ke sungai, yang terserap ke tanah sedikit mengakibatkan banjir. Anehnya lagi, wilayah Jakarta tempat muara itu dilakukan reklamasi. Jadi dipersempit muaranya, tapi diperdalam. Dipersempit karena apa? Ya bantaran sungai itu bisa didirikan bangunan, perumahan, ya villa, ya apartemen. Itu kan keserakan manusia, tapi itu melawan hukum alam, melawan, merusak tata hukum keseimbangan alam. Akibatnya apa? Yuk, rawan banjir, membuat Jakarta makin tenggelam.